Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Berbekal rekaman kamera pengintai, polisi tangkap pencuri isi kotak amal. Polda Sumatera Barat menghentikan penyelidikan kasus tewasnya 24 pendaki akibat erupsi Gunung Merapi. Lembaga Pemasyarakatan Padang musnahkan lebih dari 500 telepon genggam hasil sitaan selama tahun 2023. DS yang baru berusia 18 tahun mendatangi sebuah masjid di Jorong Jambak, Pasaman Barat. Saat baru tiba di halaman masjid, mata DS telah liar memantau orang di sekitar masjid. Merasa aman, DS pun memasuki masjid dan berlagak seperti orang yang hendak beribadah. Ketika masjid tak berpenghuni, DS pun melancarkan aksinya, mencuri kotak amal dan melarikannya ke toilet di belakang masjid. Di toilet itu, gembok kotak amal dirusaknya, dan uang yang ada di dalam kotak amal itu diraupnya. Setelah itu, dengan tenang, DS berlalu meninggalkan masjid. Remaja ini yakin jika aksinya tak diketahui siapapun. Namun DS tak tahu jika semua gerak-geriknya terekam kamera pengintai yang dipasang pengurus masjid, termasuk saat DS melarikan kotak amal ke toilet di belakang masjid. Berbekal video rekaman pengintai ini, anggota Satreskrim Polres Pasaman Barat langsung meringkus tersangka di Kenagarian Ayagadang, Kecamatan Pasaman, pada hari itu juga. DS yang awalnya membantah tuduhan polisi tak berkutik saat polisi memperlihatkan rekaman kamera pengintai. Sulung dari 2 bersaudara ini pun mengakui perbuatannya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, DS juga mencuri sebuah sepeda motor yang dipakainya untuk mencuri isi kotak amal. Aksi mencuri isi kotak amal ini telah dilakukannya di 2 masjid di Pasaman Barat. Berawal dari curanmor, terus kemudian dalam melakukan kegiatan pencurian kotak infak ini, dia juga menggunakan motor curian, sepeda motor pinjaman dari temannya, dan dia melakukan pencurian kotak infak ini. Dalam pengakuannya sudah 2 TKP. Nah, ini sudah kita amankan semua barang bukti, tersangka dan saksi-saksi sudah kita periksa, dan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV juga sudah kita sita. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan pasal 363 junto pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Polda Sumatera Barat secara resmi telah menghentikan pemeriksaan pimpinan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Barat dengan sejumlah alasan. Alasan pertama adalah Gunung Merapi sudah dinyatakan berstatus siaga 2. Erupsi Gunung Merapi sudah sering terjadi dan tidak adanya tanda-tanda gunung meletus. Hal itu disampaikan Kapolda Sumatera Barat kepada pers Minggu siang pada konferensi pers akhir tahun di Mapolda Sumbar. Menurut Kapolda, dengan adanya status siaga 2, maka itu sudah merupakan peringatan kepada pendaki. Dijelaskan Kapolda, ada 5 tanda gunung akan meletus, yaitu suhu yang naik, binatang gunung turun ke bawah, suara gemuruh, mata air kering, dan tumbuhan layu. Kelima tanda-tanda tersebut tidak terjadi ketika Gunung Merapi erupsi. Referensi dari Merapi yang ada di wilayah kita menjadi bagian penting untuk tingkat nasional. Saat saya press release walaupun singkat di TV pagi itu
itu menjadikan wilayah tertentu yang ada gunung Marapinya muncul suatu kebijakan tingkat pusat atau terpusat bahwa semua gunung Marapi atau yang berindikasi dia masih aktif itu dinyatakan siaga 2. Sebagaimana diketahui, Polda Sumbar sempat memeriksa pejabat BKSDA Sumatera Barat pasca tewasnya 24 pendaki akibat erupsi Gunung Marapi yang terjadi tanggal 3 Desember lalu. Dalih Polda ketika itu adalah harus ada pihak yang bertanggung jawab dengan hilangnya nyawa 24 pendaki Gunung Marapi. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Bertempat di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan Padang, Kalapas bersama pejabat Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan pejabat lainnya memusnahkan 530 buah telepon genggam pada Sabtu pekan lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Semua itu merupakan barang sitaan yang dirazia petugas lapas sepanjang tahun 2023. Tujuannya untuk menciptakan ketenangan karena barang-barang itu dianggap dapat membahayakan kondisi lapas. Karena pada prinsipnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 33 memang mereka dilarang memiliki barang-barang yang sifatnya dapat membahayakan kondisi lapas, terutama untuk gangguan kamtip. Dan tadi kita sudah musnahkan sejumlah 530 handphone yang dirazia selama 1 tahun dari awal tahun 2023 sampai akhir tahun ini tanggal 30. Sebagai gantinya, Lapas Padang menyediakan sarana video call di ruangan tertentu yang dapat dipergunakan oleh warga binaan yang ingin berkomunikasi dengan keluarganya, yang diawasi oleh petugas lapas. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berjasa, sehingga Lapas Padang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dari Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Warga di Kampung Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Pasaman, digotong bergantian dengan tandu kain menuju puskesmas terdekat. Hal ini dilakukan kerabat dan warga sekitar karena jalannya yang masih berupa jalan tanah rusak dan berlumpur. Perjuangan menandu warga yang sakit itu tak hanya melewati jalan berlumpur, tapi juga melewati pinggir sungai yang berair deras karena jalannya ambles. Usai melewati jalan yang berbahaya itu, warga juga harus menandu kerabatnya yang sakit, meski jalannya sudah beraspal mulus. Hal ini dilakukan karena badan jalannya ditutup material longsor di beberapa titik. Biasanya, dalam kondisi normal, warga setempat memanfaatkan sepeda motor untuk mobilitas sehari-hari. Namun banyaknya titik longsor mengakibatkan tidak bisa dilewati sepeda motor sama sekali. Karena itulah warga yang sakit terpaksa digotong dengan tandu kain sejauh 12 km. Yang di Tombang, Jorong Hutan Kota, itu ada titik longsor yang sangat parah sehingga menutup jalan, sehingga tidak bisa dilalui oleh roda 2. Dan ada salah satu warga kami di sana dari Kampung Tombang, Jorong Rotan Kota, bapak-bapak yang sudah tua, sakit, mau ke Pangian. Biasanya kami lalui dengan roda 2 dengan Honda. Kemudian karena kondisi longsor, jalan tertutup, akhirnya ditandu. Selama perjalanan lebih kurang 12 km. Data pemerintah Kampung Muaro Sungai Lolo, hingga saat ini untuk fasilitas kesehatan di daerah itu memang masih minim. Masyarakat sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat untuk langsung turun tangan mencarikan solusi. Terlebih seringnya terjadi bencana alam seperti saat ini. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten Pasaman.